Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam acara persekutuan doa pagi online GKI Peterongan. Sungguh suatu kesempatan yang indah ketika kita dapat berkumpul kembali untuk memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan akan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah dua tanah air. Suatu tema yang sungguh menarik karena biasanya kita mengenal hanya satu tanah air. Tapi ini ada dua tanah air yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Apa itu dua tanah air? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta dengan lebih gamblang, lebih jelas. Mari, untuk memulainya ini kita menyanyikan Carilah Tanah Air Surgawi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
tinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Mari kita membuka juga pertemuan doa pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Tak hentinya kami bersyukur pada Engkau, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, sehingga atas pemeliharaan proteksi perlindungan-Mu, kami sampai hari ini masih Kau berikan kesempatan untuk menikmati akan dunia ciptaan-Mu ini. Ampuni Tuhan akan salah dosa kami. Kami ini manusia yang hina, penuh cacat celah. Mari Tuhan, kiranya Kau layakkan kami, kuduskan hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk boleh selalu berada dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati akan acara persekutuan doa pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarkan semuanya hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Gunawan, mari kita menyanyikan Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi hari ini. Saya akan membawakan sebuah tema dalam rangka bulan kebangsaan, bulan Agustus ini, dua tanah air. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya hikmat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Ibrani 11
ayat 15 dan 16. Ibrani 11 ayat 15 dan 16 demikian bunyinya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tanah air atau negara, ternyata tanah air Indonesia itu luar biasa. Banyak peneliti atau mungkin wisatawan-wisatawan yang begitu datang ke Indonesia rasa-rasanya tidak ingin kembali ke negaranya. Bahkan ada yang kemudian menetap di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, karena terkagum-kagum dengan keadaan Indonesia, tanah air Indonesia ini. Saudara, Dr. Ratna Rosita Hendarji, dia pernah berkata bahwa Indonesia itu adalah serpian surga. Indonesia adalah serpian surga. Surga bukan lagi cerita di Indonesia. Surga bukan cerita di Indonesia. Beliau menulis demikian, saudara. Di Eropa atau Amerika, paling banter kamu akan bertemu buah-buah yang sering kamu pamer-pamerkan. Apel, anggur, sunkist, pir, dan semacamnya. Di Timur Tengah, paling kamu ketemu kurma, kismis, kacang Arab, buah zaitun, buah tin. Tetapi di Indonesia, kamu tidak akan sanggup menyebut semua jenis buah, sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, bunga, dan rempah-rempah. Saking banyaknya. Buah-buah di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang tanah air kita Indonesia. Sayang sekali bahwa tanah air yang kaya raya tidak lepas dari incaran orang-orang yang mau merusaknya, bukan merawatnya. Penggundulan hutan, pembakaran hutan, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak kekayaan alam Indonesia. Saudara, pertama kali manusia diciptakan, Tuhan sudah mengamanatkan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhi bumi dan taklukkan itu bukan berarti merusak, tetapi membuat bumi ini jadi indah. Rawatlah. Nah, tema dua tanah air ini akan menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita itu punya dua tanah air. Yaitu satu tanah air kita Indonesia yang masih kita diami ini ketika kita masih hidup. Di situ kita punya tugas. Tetapi masih ada satu tanah air lagi yang menjadi pengharapan kita yang kelak akan kita diami setelah kita menutup mata. Penulis surat Ibrani yang tadi kita dengarkan mencontohkan banyak tokoh iman di Alkitab, di antaranya Abraham dan Sarah. Abraham Sarah ini memiliki iman yang berkaitan dengan dua tanah air itu. Abraham semula ada di Ur Kasdim, lalu dipanggil Tuhan keluar untuk meninggalkan tanah air itu. Ibrani 11 ayat 8 menulis demikian, Abraham dan keluarganya berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka tanpa mengetahui tempat itu lebih dulu. Mereka bersama Ishak dan Yakub tinggal di tanah asing bersama keturunannya. Dari situ Abraham dan Sarah menanti. Menanti apa? Menanti kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun Allah. Itu yang ditulis di ayatnya yang ke-10. Jadi keberadaan Abraham dan Sarah ini serta keturunannya adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Memang Abraham dan keluarganya punya kesempatan untuk kembali ke tanah air mula-mula, yaitu Ur Kasdim. Tetapi mereka justru merindukan tanah air yang lebih baik,
yaitu tanah air surgawi. Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Tuhan mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tema dua tanah air ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki dua tanah air. Tempat kita hidup sekarang ini itu adalah tanah air yang nyata. Tempat kita berkarya, tempat kita menjadi saksi iman kita. Ada tempat lain yang sudah dijanjikan tetapi belum kita tempati, yaitu berupa pengharapan. Tanah air itu sering disebut dengan rumah Bapa. Oleh sebab itu orang-orang yang mati di dalam Kristus disebut pulang ke rumah Bapa atau rest in peace, istirahat dalam damai. Jadi kita belajar dari Abraham dan Sarah ini apa saja selama masih ada di tanah air yang nyata bagi mereka sekeluarnya dari Ur Kasdim. Abraham dan keturunannya disebut orang yang taat. Abraham itu orang yang taat. Saudara, ada bermacam-macam ketaatan. Yang pertama adalah taat yang melek. Taat yang melek. Abraham dan Sarah termasuk orang-orang yang taat. Taat itu, kata taat dibaca dari depan dan dari belakang tetap taat. Jadi taat itu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dari awal sampai akhir itu taat. Ada 3 macam taat, saudara. Yang pertama, taat yang melek. Taat yang masih pakai logika. Mengolah dengan logika, dengan pikiran. Mengolah apa yang didengar, diterima, kemudian melaksanakan. Itu ukurannya. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini memang Tuhan kehendaki atau tidak? Apakah ini asli firman Tuhan atau kata manusia? Kenapa kita diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi? Karena iman kita harus melek. Tidak ngawur, tidak kemudian kita akhirnya celaka. Saudara, iman itu tidak meniadakan akal. Bukan berarti kalau kita dikatakan sudah beriman, itu lalu akalnya tidak dipakai. Bukan, justru Tuhan pakai akal kita untuk menjelaskan kebenaran Tuhan. Yang kedua, taat buta. Apa yang dibaca, didengar, itu tidak dicerna tapi langsung dilakukan. Banyak orang yang menjalankan agamanya dengan ketaatan buta. Tidak memeriksa, tidak mempelajari kitab sucinya, tetapi hanya mendengar dari apa yang diajarkan oleh pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya keliru, jelas anak buahnya akan keliru. Itu ketaatan buta. Padahal yang ditulis dalam kitab suci itu tidak hanya berlaku pada zaman ketika kitab suci itu diturunkan atau kitab suci itu ditulis, tetapi itu berlaku untuk segala zaman. Ketaatan buta ini berbahaya. Bisa menimbulkan kesombongan rohani dan menghakimi orang lain. Menganggap ajarannya yang paling benar dan ajaran yang lain salah. Nah, kita harus hati-hati dengan pembodohan iman yang menyebabkan orang memiliki taat yang buta. Yang ketiga adalah taat tanpa bertanya. Ketaatan itu beda, ketaatan yang seperti ini, ketaatan tanpa bertanya ini beda dengan ketaatan buta. Ini model ketaatan yang didasarkan atas iman dan hikmat. Saudara, taat itu harus beriman, tetapi harus disertai dengan hikmat Allah. Percaya bahwa yang kita lakukan itu benar karena berasal dari Allah. Orang-orang Kristen yang taat tanpa bertanya biasanya adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan ke atas itu melalui doa, dan hubungan Allah manusia turun itu melalui firman. Jadi ini terpelihara. Nah, orang-orang yang semacam ini, dia percaya dengan tidak bertanya lagi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sering dipertanyakan, mengapa ada 3 Allah? Tidak 3 Allah, tetapi satu Allah. Allah yang kemudian bisa menjadi manusia, Allah yang kemudian berupa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, itulah ketaatan tanpa bertanya. Saudara, dari tema ini yang kedua kita akan belajar tanah air kita adalah tanah pusaka. Tanah air kita itu tanah pusaka. Ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, saudara masih ingatkan lagu Indonesia Tanah Air Kita? Liriknya berbunyi, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Apa itu pusaka? Pusaka itu warisan atau harta benda peninggalan leluhur, harta turun-temurun. Saudara, di Keraton Jogja atau Keraton Solo, itu setiap bulan Asyura, itu diadakan yang namanya jamasan pusaka. Pusaka-pusaka itu dikeluarkan semua dari keraton, kemudian dicuci, dimandikan dengan air bunga. Itu tradisi, saudara. Itu pusaka. Dan pusaka itu sering disebut dengan jimat. Orang Jawa mengatakan jimat itu singkatan siji, tapi dirumat. Satu, tapi betul-betul dirawat. Artinya barang itu dipegang sedemikian rupa sebagai warisan. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, Indonesia pusaka abadi, itu berarti kita sedang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dan apa yang ditinggalkan itu sebetulnya bukan untuk dirusak, dipelihara sehingga nanti pada waktunya digilir kembali lagi kepada generasi yang akan datang. Mereka juga akan menikmati, saudara-saudara. Jadi sejak awal manusia diciptakan itu memang manusia diciptakan sempurna. Tapi oleh karena jatuh dalam dosa, sehingga hal yang diwariskan sebagai pusaka itu tidak dipegang. Saling gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling menghakimi, yang tidak sama dengan saya itu musuh dan sebagainya. Kalau kita menyadari tanah air kita itu pusaka abadi nan jaya, seharusnya kita merawat bumi ini. Bukan hanya merawat bumi, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan. Baik itu perbedaan bahasa, budaya, suku, agama, ras. Itu yang Tuhan inginkan. Pusaka abadi itu bukan hanya untuk kita. Kita harus jadi teladan bagi generasi yang akan datang. Banyak hal yang hari ini dirusak karena perbedaan. Sehingga negara itu berantakan, peninggalan-peninggalan zaman kuno hancur semua. Seakan-akan tidak ada bekasnya. Dan untuk membangun lagi puing-puing itu butuh uang yang miliaran rupiah. Saudara-saudara, negara-negara yang hari ini hancur belum bisa membangun kembali. Tanah air pusaka itu artinya tanah air yang seharusnya selalu dirawat dan kita yang tinggal di dalamnya itu hidup berdampingan dengan damai. Ya, seperti Tuhan mengatakan, orang manusia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Mari kita sebagai orang-orang Kristen jadi teladan untuk merawat bumi ini dan hidup berdampingan dengan damai dengan semua orang. Ingat, tanah pusaka bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi kita. Selama mereka masih hidup, mereka punya tugas merawat bumi ini sedemikian rupa. Yang terakhir, tanah air masa depan. Abraham Sarah itu rindu mencari suatu tanah air. Sebab apa? Mereka menyadari bahwa mereka itu orang asing dan pendatang di bumi. Di ayat 13 disebut demikian. Kata mencari itu artinya menunjuk kepada keberadaan mereka yang tidak mempunyai tanah air, masih mereka cari. Mereka punya tanah asal, Ur Kasdim,
tetapi mereka tidak akan mau kembali ke sana dan mungkin sudah melupakannya. Kenapa mereka justru terpikir untuk menuju tanah air yang satu itu? Karena ada perjanjian antara Allah dan manusia bahwa keturunan Abraham itu akan memiliki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi pada waktu Abraham mati, dia belum mendapatkannya. Mungkin dia hanya bisa membayangkan itu kelak akan terjadi pada generasiku yang keberapa. Dan itu terjadi benar, saudara. Mereka rela hidup mengembara dengan susah payah, tantangan, dan sebagainya. Pelajaran yang kita ambil dari Abraham dan Sarah ini adalah apa? Berpikir dan beriman bahwa ada tanah air yang lebih baik lagi. Bukan Kanaan, tetapi tanah air surgawi yang disediakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Perjalanan menuju tanah air masa depan itu jangan dirasakan sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai perjalanan iman yang menyenangkan. Ketika semuanya berada di dunia ini, masih ada satu tanah air yang dijanjikan Tuhan, dan kelak kita akan beristirahat di sana. Dan yang terakhir, membayangkan tanah air masa depan itu dengan tetap berjalan tanpa berhenti. Itulah yang disebut taat. Kata taat itu dari depan dan dari belakang tetap sama dibacanya, taat. Saudara, orang-orang yang taat satu hari akan mendapatkan dengan pasti tanah air surgawi itu. Saudara dan saya sebagai orang Kristen punya dua tanah air. Yang pertama, tanah air yang nyata, di mana kita dipanggil untuk berkarya dan menjadi saksi-saksi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan tanah air yang kedua, tanah air yang masih merupakan pengharapan. Ketika kita selesai di dunia, kita akan beristirahat di sana. Sebab itu orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan ditandai dengan 3 huruf RIP, rest in peace. Artinya beristirahat dalam damai. Jadi selamanya kita tidak akan seperti ini, tapi ada saatnya kita akan ditempatkan Tuhan dengan satu tempat dan suasana yang damai. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan, kata-kata manusia berhenti sampai di sini, dan hikmat Tuhan turun atas setiap pendengar dan pemirsa siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.